Oh my God. Opa. Filhote. Estamos aqui na lavagem. C'est bon. We are sorry. We never wanted this. Please, Iran, stop. Forgive us. Forgive our leaders. 6 hari sudah berlalu sejak pertempuran Israel menghadapi Iran dimulai, di mana hasilnya ketakutan ekstrim kini membayangi orang-orang di Israel. Hal inilah yang baru-baru ini disoroti oleh salah satu media kenamaan Amerika, The Washington Post, ketika mereka melaporkan jika sebagian besar warga Israel kini hidup dalam perasaan sangat takut. Mereka takut karena tidak tahu kemana rudal akan jatuh. Mereka sulit tidur, dan pada akhirnya mereka takut jika kematian akan menghampiri mereka atau keluarganya. Sebenarnya, semua ini juga karena ulah pemerintah mereka sendiri yang mulai menyerang Iran. Israel mungkin beralasan serangan ke Iran sebagai bentuk self-defense. Tapi siapa yang nggak tahu jika Israel adalah penjajah? Mereka melakukan genosida di Gaza, dan Netanyahu adalah maniak perang di mana-mana. So, di video ini, kita akan coba melihat sisi lain dari pertempuran Israel dan Iran yang menyebabkan ketakutan ekstrim pada penduduk Israel. Hal yang sudah puluhan bulan dirasakan warga Palestina, terkhusus Gaza. Di Israel yang aman, yang selalu yakin bisa menghentikan setiap serangan yang dilakukan negara lain dengan pertahanan udaranya yang canggih. Ketika dikejutkan saat Iran memutuskan untuk membalas serangan Israel ke Teheran. Seperti sudah sering kita jelaskan, 13 Juni Israel memutuskan untuk melakukan serangan besar ke Iran, di mana 200 jet tempur terbang di kota-kota Iran dan menargetkan berbagai tempat atau lokasi, mulai dari pangkalan militer, fasilitas nuklir, hingga rumah-rumah warga sipil. Saat itu, Iran langsung menanggapi. Tak butuh waktu lama, puluhan hingga ratusan rudal balistik ditembakkan ke Israel. Total, CNN bahkan menyebut dalam 6 hari, serangan 400 rudal telah Iran tembakan. Dan hasilnya, seperti kita lihat, berbagai kota di Israel hancur. Gak cuma di Tel Aviv, tapi juga di kota-kota lainnya. Seperti di Haifa, di mana beberapa rudal menabrak kompleks pabrik minyak Bazan dan pembangkit listrik yang memicu kebakaran. Lalu di Bat Yam, di mana 80 gedung hancur dengan 20-an lainnya berpotensi ambruk. Ada juga di Tamra, Rehovot, dan Kiryat Ekron, hingga Bnei Brak, Petah Tikva, Ramat Gan, Northern District, dan Yerusalem. Bahkan gedung intelijen Israel juga hancur berkat serangan dari Iran Minggu siang. Akibat dari serangan-serangan yang dilakukan Iran ini, warga Israel pun banyak yang diminta untuk mengungsi. Salah satunya ke shelter-shelter tempat perlindungan bawah tanah. Tapi menariknya, Al Jazeera melaporkan bahwa shelter sampai penuh. Israel tentu telah mengantisipasi serangan balasan Iran. Tapi mereka nggak menyangka Iran punya kemampuan yang begitu dahsyat untuk mengguncang Israel. Bagi Israel, serangan Iran ini adalah serangan terbesar yang pernah mereka hadapi. Nah, melihat hal itu, banyak warga Israel pun mengalami ketakutan yang ekstrim. Hal inilah yang dilaporkan oleh berbagai media internasional, salah satunya The Washington Post. Bicara dengan warga Tel Aviv di Israel, Ella Karen, seorang perawat di Tel Aviv, Ella Karen menjelaskan, fakta bahwa Anda tidak tahu apakah rudal akan jatuh ke Anda, bahwa kami sekarang hidup dengan perasaan tidak berdaya, sungguh gila. Ini ketakutan yang ekstrim, bahwa jika sesuatu terjadi, jika saya meninggal, saya akan dipisahkan dari anak-anak perempuan saya, ungkap Ella Karen, sumber The Washington Post. Saat ini sendiri dari laporan pihak Israel, 24 orang di Israel telah jadi korban tewas, dengan lebih dari 600 orang terluka. Kondisi ini membuat semakin banyak warga Israel bertanya-tanya tentang nilai sistem pertahanan rudal mereka. Seperti kita tahu, Iron Dome selalu jadi kebanggaan Israel untuk melindungi penduduknya selama ini. Namun rudal yang ditembakkan dari Iran jauh lebih canggih. Sejak Jumat, beberapa rudal telah menembus kota-kota di Israel.
termasuk rudal yang dilengkapi hulu ledak yang lebih berat. Beberapa di antaranya telah langsung menghantam bangunan tempat tinggal di kota-kota Israel, di mana lebih dari 2.700 orang telah dievakuasi dari rumah mereka. Ini menurut data pemerintah Israel ya, yang kami kutip dari The Washington Post. Dan pada akhirnya, seperti kata Idan Talmor, seorang guru teater dan instruktur pilates di Israel, setiap kali ini seperti situasi ekstrim baru, dengan segala sesuatunya menjadi semakin tidak pasti, tampak semakin jauh dari kata berakhir. Jika Israel kalah, dunia barat runtuh. Baru-baru ini Netanyahu mengatakan, "If Israel falls, the whole world falls," yang menyiratkan bahwa kekalahan Israel akan memicu ancaman global, bukan hanya regional. Di sini Netanyahu menekankan, jika Iran mampu mengalahkan Israel, maka Iran akan jadi ancaman eksistensial, bukan hanya bagi Israel, tetapi bagi stabilitas global. Menurutnya, jika Israel jatuh, jaringan aliansi dan penahan serupa jatuh, sehingga dunia menghadapi gangguan besar. Apa yang disampaikan Netanyahu ini seolah ingin memperkuat narasi bahwa serangan ke Iran bukan sekedar pembelaan diri, tetapi juga membela dunia. Katanya gitu. Sederhana, retorika itu bertujuan menyusun narasi para sekutu Israel harus membantu mereka mengalahkan Iran. Di mana hal itu nampak dari negara G7 yang baru-baru ini mendeklarasikan dukungan untuk Israel. Israel membalas. Setelah mendapatkan serangan dengan kurang lebih 30 rudal milis, termasuk rudal Fatah 1, beberapa saat setelahnya, jet tempur Israel yang mendapatkan dukungan dari jet-jet pengisian bahan bakar di udara Amerika melakukan serangkaian airstrike atau serangan udara di daerah-daerah Iran dan sekitar Tehran. Menurut laporan, pabrik sentrifuge yang memproduksi uranium di Tehran dihantam. Israel melibatkan hingga 50 jet tempur. Israel dan Donald Trump sendiri baru-baru ini mengklaim berhasil menguasai langit Tehran, memukul sejumlah sistem pertahanan udara dan peluncur rudal Iran. Saat ini sendiri, Teheran kembali meluncurkan gelombang rudal ke Israel hingga Selasa pagi. Sementara pasukan pertahanan Israel terus menyerang target-target utama di Iran. Kapal induk Amerika seperti USS Nimitz meninggalkan perairan Asia Tenggara pada hari Senin untuk menuju wilayah di mana ia akan bergabung dengan kelompok USS Vincent yang telah berada di Timur Tengah. Lebih dari 30 tanker pengisian bahan bakar udara militer Amerika Serikat telah dikirim ke Timur Tengah dalam beberapa hari terakhir, menurut dua pejabat Amerika Serikat. Amerika yang tidak ingin Israel kalah dalam pertempuran ini diprediksi akan ikut serta menyerang Iran. Dengan laporan paling baru menyebut, Israel mengklaim Iran telah memiliki rencana strategis untuk melenyapkan Israel. Jadi itulah situasi di balik pertempuran Israel-Iran saat ini. Perang di mana rudal dan drone bukan hanya menghancurkan gedung, tapi juga mengguncang psikologi jutaan manusia. Warga Israel kini merasakan rasa takut yang selama ini hanya dikenal oleh rakyat Gaza. Ketidakpastian, kepanikan, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Dan di balik semua itu, dunia akhirnya dipaksa membuka mata bahwa dominasi militer tak selalu menjamin rasa aman. Netanyahu boleh bicara bahwa jika Israel jatuh, dunia juga akan runtuh. Tapi mungkin justru disinilah letak ironi besar itu. Karena di balik semua retorika, satu hal yang tak bisa dibantah. Israel kini merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi sasaran. Dan dunia sedang menunggu apakah ini akhir dari kekuasaan lama